Saya merasakan bahwa perbincangan pada malam hari ini kita banyak berkeluh kesah, banyak bercerita masalah, lalu tiba-tiba saja ada solusi-solusi, tapi belum jelas masalahnya di mana. Bahwa kita pembelajaran online, iya, online memang, tetapi apa masalah yang terjadi ketika dialihkan dari offline ke online, itu apa saja. Nah, kemudian yang kedua, sama seperti yang saya sampaikan di uh, akhir tadi, kita ini mau penyelesaian yang sifatnya simptomatik. Oh, anak main game. Kalau begitu, kita kasih sibuk anak. Padahal kalau kita kasih sibuk anak, artinya kita perlakukan anak itu seperti hewan piaraan. Dia tidak menyibukkan. Kalau kita sibukkan, dan ini banyak sekali orang tua maupun guru yang mengatakan misalnya, kalau anak tidak kita kasih kesibukan itu, Pak, maka begitu dia punya waktu luang, dia berpikir yang tidak-tidak. Pertanyaannya, kenapa bisa dia berpikir yang tidak-tidak? Kenapa dia tidak berpikir yang iya-iya? Artinya kita lupa membangun dia punya himmah. Nah, dan tadi kalau kita telusuri, banyak yang tiba-tiba misalnya anak dikasih misalnya sholat duha. Sholat duha itu baik. Meskipun kita tengok dulu para sahabat juga ada yang menegur ketika ada sahabat lain yang sholat duha. Ya. Ini mungkin tidak populer untuk sekarang ini. Atau yang lain-lain, amalan-amalan yang lain. Akan tetapi ketika diberikan amalan ini, sementara anak itu, kalau boleh saya ingat kembali mengenai usus tarbawiyah, asas ma'rifinya belum kita berikan, kemudian asas amalinya kita belum bangun itu jiwa, belum bangun itu ubudiyah dalam dirinya, tiba-tiba saja langsung tadbiq, maka kita tengok akhirnya betapa banyak anak yang ketika di pondok pesantren puasanya Senin Kamis, begitu lulus pesantren imannya Senin Kamis. Nah, saya khawatir ini terjadi juga ketika kita ini, saya terus terang saya tadi bingung, dari mana ini tiba-tiba ada penyelesaian masalah begini. Yeah. Mau ada yang blend, mau ada yang hybrid, atau apapun itu, menjadi tidak penting ketika kita tidak memetakan masalahnya. Nah, saya tertarik dengan tadi yang dari Purwokerto, ada hal yang perlu kita garis bawahi. Bukan saya mau bahwa kita terus-menerus online, tapi ketika kita dihadapkan pada situasi bahwa kita memang harus online, maka kita perlu petakan apa sih yang hilang ketika kita tidak bisa lagi online, tidak bisa lagi tetap muka, interaksi. Kalau begitu, bagaimana memindahkan interaksinya? Sehingga dengan interaksi, apa yang diperlukan dari interaksi itu? Anak merasa dekat, anak merasa diperhatikan. Kalau begitu bagaimana melakukan transfer itu? Jadi dengan guru itu, ini mohon maaf, jadi agak gaduh-gaduh antara guru dengan orang tua. Guru memperbanyak interaksi, maka anak itu merasakan ada kedekatan dengan guru. Sehingga waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu bukanlah waktu yang terlalu lama. Nah, memang anak itu belajar lama, tapi lebih lama lagi di rumah. Nah, di rumah inilah yang kita tadi perlu bangun. Sebenarnya cuma 2 hal yang diperlukan anak, yang kita perlukan ada pada diri anak kepada orang tua, yakni thiqah wal hurmat, trust and respect. Kalau 2 hal ini ada, maka pertama, kita tidak perlu berumit-rumit tentang bagaimana caranya berbicara kepada anak. Nah, tampaknya dari berbagai contoh-contoh tadi, orang tua mengeluhkan, rupanya memang lebih banyak orang tua ketika berbicara, ketika membesarkan anak itu hanya bersifat kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi himmahnya tidak dibangun, mereka sendiri arah hidupnya tidak. Orang tua bertanya, apa itu himmah Pak Andre Guruta itu? Iya. Himmah apa itu ya? Sebagai cita-cita. Tapi ketika mengingat perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-matlubul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin sahihah. Jadi lebih dekat kalau dengan psikologi itu motivasi. Yang mohon maaf sekali lagi, bahwa motivasi itu pun ketika kita berbicara, orang sering rancu dengan semangat. Jadi kita kasih motivasi mereka dengan apa? Kasih hadiah.
Hadiah itu bukan bangun motivasi. Motivasi itu berarti membangun betul ada alasan yang menggerakkan. Nah, kita bangun dengan apa ini? Kita bangun dengan apa ini? Dengan hiwar, dengan bincang-bincang, obrolan-obrolan. Tadi ketika saya menyampaikan ini, di depan ada saya punya anak yang masih SD kelas 6, di samping saya ada saya punya istri. Jadi sambil begini tadi bisa tengok-tengok juga begitu. Saya teruskan lagi. Nah, bincang-bincang ada dan ketika bincang-bincang itu kita perlu banyak mendengarkan mereka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa'. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Nah, tampaknya di sini kita juga bermasalah itu. Artinya kita mengharap anak itu mendengar, tapi kita sendiri belum mendengar. Gitu. Nah, kemudian dari mendengar inilah maka kita akhirnya dapat anak itu, saya menyebutnya sebagai kita bisa memperbanyak waktu, memperbanyak kegiatan sifatnya, saya menyebutnya sebagai we time, bukan cuma melibatkan. Kalau kita misalnya bikin kue, anak kita ajak, ya nak sekalian, itu cuma melibatkan. Yang anak itu mungkin memiliki keterlibatan involvement, tapi mungkin lebih rendah lagi yakni participation, tapi bukan engagement, keterlibatan di mana anak itu bergairah betul. Nah, tapi kembali lagi bahwa kita menjadi rumit sehingga tampaknya begitu banyak masalah-masalah karena kita hanya melihat simptom, tidak melihat etiologi akar masalahnya pada kita ini. Kenapa? Sehingga akhirnya orang tua ketika bingung bagaimana agar anak mendengar, akhirnya sibuk dengan teknik berbicara. Begitu pula ketika guru berbincang tentang bagaimana agar anak ini mau lebih perhatian, dia lupa kepada pegangan pokoknya yang harusnya dia miliki. Apakah itu berkenaan dengan manajemen kelas, apakah itu berkenaan dengan classroom instruction, bagaimana pembelajaran di kelas, ataukah dengan yang lain-lain. Mungkin agak terlalu luas, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita ini yang harus mengambil alih tugas anak, maka ketika anak dewasa, dia tidak pernah belajar menjadi manusia. Maka tugas kita sekarang ini, karena saya katakan kita bersyukur. Bersyukur kalau mau belajar. Oh, rupanya begini hasil pendidikan kita. Oh, rupanya begini kualitas pendidikan kita, sehingga kita perlu berbenah. Nah, kita perlu mengevaluasi lagi hal-hal pokoknya apa saja. Untuk selanjutnya, secara sederhana, kita juga perlu melakukan hal-hal yang pada ranah guru apa saja yang perlu kita benahi, pada ranah orang tua apa saja yang perlu kita benahi, dan ini menjadi hal yang sangat fundamental. Mohon maaf, saya agak melompat sedikit. Misalnya tadi ada dikatakan, anak harus paham. Oh, saya setuju, kalau anak SMA. Tapi kalau anak SD kelas 1, maka kita tidak bisa menuntut anak paham. Orang yang pahamlah yang harus lebih memahami anak-anak itu. Nah, artinya di sini sekali lagi kita yang perlu kita perlu menata kembali. Kemudian satu hal lagi, dalam berbagai dialog orang tua maupun guru seringkali mudah sekali untuk menganggap bahwa ketika ada tugas itu sebagai tekanan, sebagai beban. Sangat berbeda antara beban dengan antara tekanan, pressure, dengan dorongan. Tetapi ketika anak-anak itu, contoh, ada tugas sederhana, dia sudah ambruk, itu berarti ada yang perlu ditelusuri, ada yang perlu dirunut itu. Nah, kita bersama-sama begitu. Artinya ketika kita penyelesaian masalahnya tidak dengan menelusuri akar masalahnya, maka kita akan menghabiskan banyak waktu, tetapi tidak mendasar penyelesaian masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.